Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Bapak SPDMPD, kepada yang terhormat Bapak Guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 ini, dan kepada Bapak Ibu CGT Angkatan 9 Ibu Iis yang alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman serta penerapan budaya positif dari program guru penggerak angkatan 9 dari SMA. Selawat serta salam juga tidak dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi syafaatnya yang dimuliakan. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kegiatan diseminasi ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah acara inti, yang berikutnya adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah mari sebelum kita mulai kegiatan acara hari ini, kita buka kegiatan ini dengan bacaan bersama-sama. Mari kita mulai. Alhamdulillah. Untuk acara yang kedua yaitu doa. Pada kesempatan ini akan dipandu oleh Bapak Abdul Najib SPD. Perwakilan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu setelah kita doa memanjatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la yasma'li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu
marilah kita senantiasa berselalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan yang baik ini rekan kita Ibu Fitriani mau melakukan diseminasi tentang pemahaman, pengalaman dan penerapan budaya positif. Silakan nanti Bapak Ibu untuk bisa merenungkan kembali, melakukan refleksi diri bahwa banyak budaya positif yang bisa digali di sekolah kita, sekaligus bisa untuk mengambil budaya positif yang berasal dari sekolah lain yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Budaya-budaya positif ini nanti akan memberikan energi yang positif pula pada ekosistem di sekolah kita, sehingga akan membawa kebermanfaatan baik itu untuk murid kita maupun untuk institusi kita. Oleh karena itu, dengan melihat dan kita mendengarkan paparan dari Ibu Fitriani selaku calon guru ini, semoga bisa menginspirasi kepada kita untuk melakukan prakarsa perubahan, ya, perubahan yang lebih baik, yang lebih bermakna, perubahan yang membawa kemajuan untuk kebutuhan belajar anak didik kita. Dan saya berharap prakarsa perubahan budaya positif ini menjadi momen kita untuk melakukan perubahan budaya di institusi kita. Semoga dengan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Fitriani ini nanti akan menginspirasi kita dan membawa kemajuan untuk kita bersama. Saya kira itu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya berharap nanti hasilnya bisa dikomunikasikan dengan saya terkait dengan penerapan budaya positif dan prakarsa perubahan terhadap budaya positif yang bisa diterapkan untuk sekolah kita. Mohon maaf, ini saya tidak bisa membersamai sampai akhir karena saya juga harus mengikuti kegiatan unit meeting terkait dengan penyamaan persepsi penyegaran untuk pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya kira itu, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya untuk membantu rekan kita Ibu Fitriani dalam rangka melakukan diseminasi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif calon guru angkatan 9 di SMA sama itu. Kemudian Bapak Ibu Fitriani SPD waktu dan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suprati SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 yang pada hari ini sudah meluangkan waktu untuk acara diseminasi pada siang hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan syukur alhamdulillah karena apa? Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, ya, masih diberikan keberkahan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri diseminasi pada siang hari ini.
serta sholawat serta salam tidaklah lupa saya junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dimana telah membimbing kita dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang penuh terang benderang, yang dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang sampai sekarang ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supadi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengadakan diseminasi di SMA Negeri 1 Wedung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan Bapak Ibu guru semua dan staf karyawan SMA 1 Wedung yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya. Di sini ya kan untuk tujuannya, saya akan menjelaskan untuk tujuannya. Di sini pada kesempatan siang hari ini saya tidak menggurui, atau saya juga tidak merasa yang paling pintar atau paling hebat, tapi pada siang hari ini kita belajar bersama. Dan juga di sini nanti saya akan sedikit sharing tentang ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan guru penggerak ini, kayak gitu. Jadi kita suasananya gak terlalu tegang kayak gitu ya untuk siang hari ini, karena di siang sangat panas ini kalau kita tegang ya kan waktunya karena masih lama, saya takutkan nanti Bapak Ibu guru juga kondisinya juga mengikuti diseminasi ini tidak bahagia tetapi malah stres kayak gitu ya. Untuk mengawalinya ya kan, untuk mengawalinya saya mohon Bapak Ibu guru dan staf karyawan untuk berdiri sejenak. Karena saya guru eksak saya suka berhitung ya. Tapi kita sambil mengingat masa kecil kita. Ya, masa kecil kita suka berhitung sambil bernyanyi. Nah, itu ya. Nanti mohon untuk semuanya mengikuti gerakan yang saya contohkan di depan gitu. Tahu lagu 1 tambah 1 itu yang sering kita berikan ke anak kita ya, terutama yang masih punya anak balita, di mana nanti 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Nanti 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Nanti 4 ditambah 4 sama dengan 8, goyang dikit ya. 8 ditambah 8 sama dengan 6. Bisa? Saya kita mulai ya. Ya, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Anda bisa cuci kembali. Oke. Sudah seger ya? Gak tegang ya? Ya, gak tegang ya, karena tujuan dari Pak sekali. Tujuan untuk kita diseminasi itu saya inginnya kita dalam kondisi bahagia. Seperti kalau saya setiap loka, mesti bumul sudah paham sekali. Kalau pulang loka saya nggak mau stres, tapi pulang loka itu saya bahagia, tak gitu. Ya. Sekarang transfer. Di sini ya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya kan, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita itu sebagai pendidik itu tidak boleh memaksa. Kita itu seperti tukang petani atau berkebun, di mana kita merawat benih yang akan kita tanam. Kayak gitu nggih. Kita tidak bisa memaksa
oh padi nanti kamu mau menjadi jagung, kan nggak bisa. Kita tidak bisa mengubah kodrat seperti itu ya. Jadi tujuan pendidikan itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara ya kan, itu adalah kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kita tidak bisa mengubahnya, tetapi kita hanya bisa memperjelas garis-garis samarnya. Nah itu ya untuk tujuan pendidikannya. Saya tidak membaca semuanya ya. Lanjut, budaya positif ya. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang pertanyaannya, apakah di sekolah tercinta kita ini sudah ada pembiasaan yang bernilai positif? Kira-kira sudah ada apa belum? Banyak. Ya, bisa disebutkan salah satunya apa? Senyum, sapa, salam, 3S. Ya, 3S itu sudah berjalan di SMA Negeri 1 Wedung, terutama pada saat anak masuk di gerbang kayak gitu, nggih. Nah, itu sudah mulai. Terus apa lagi selain itu? Membaca Asmaul Husna. Semuanya berdiri. Berarti itu di sekolah kita sudah menerapkan ya. Tapi kadang kita nggak tahu itu bahwa namanya adalah budaya positif. Saya tahunya aja setelah saya masuk di CGP kayak gitu. Menurut saya itu sudah pembiasaan gitu ya, yang lumrah gitu. Terus pertanyaan pemantiknya, nggih. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Pak Baten? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju, Umar? Karena menurut saya hukuman itu sebuah sanksi yang berdasarkan siswa terhadap apa yang berarti hanya sanksi tapi tidak sadar dari dirinya sendiri. Oh gitu, oke. Terus ya kan? Terus kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira itu benar atau tidak? Setuju apa Baten? Setuju. Kenapa Pak Laten? Kenapa setuju? Ini berdasar pada pendidikan yang zaman dulu ya. Iya. Kita lihat profil lulusannya itu zaman dulu kalau kita belajar itu dengan guru tawadu dan apapun yang dihukum oleh bapak ibu guru itu kita laksanakan dan akhirnya ada rasa efek jerah dan menghargai, menghormati dan tidak lagi seperti itu lagi. Oh, itu berarti zaman dulu Bu, tapi sekarang orang tahu Bu. gitu. Kita nanti bisa jawabnya nanti, nggih. Ya. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa Baten? Setuju. Untuk menjawab ini semua, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke. Terus ini perubahan paradigma belajar ya. Yang pertama, kita misal ini saya lepas dari ini ya. Kita misal punya barang yang sangat berharga. Kita genggam. Contohnya apa yang kita anggap berharga ya? Berlian lah. Kita punya uang banyak, kita punya berlian yang kita bisa genggam kan biasanya barang kecil ya, tapi bernilai tinggi. Kita punya berlian yang harganya misal senilai 100 juta rupiah kalau dijual. Kita genggam. Kira-kira ya kan kita genggam. Kira-kira kalau saya memaksa bapak ibu untuk membukanya, mau apa tidak? Tidak mau. Kenapa? karena dengan susah payah saya membeli itu. Sudah mendapatkannya itu ya. Misal tak bujuk lagi, Bu Rahma, ya Bu Rahma dibuka dong, nanti tak ajak jalan-jalan. Makanya nggak mau ya. Tapi, ya siapa? Saya mau Bu. Saya mau. Karena ada kan bahasanya itu buboh, tau buboh nggak? Kenalan. Kalau saya ancam misal, Mbak Rahma, ya Bu Rahma misal, kalau kamu nggak mau, nanti tak godok. Itu mau nggak? 100 juta. Nggak mau, nggak mau. Nggak mau. 100 juta. 100 juta kayak gini. Ya, itu kalau digodok. Kalau misal enggak cuma tak takuti, tak jimat loh, gitu. 1 juta masih mau. Berarti tergantung ancamannya dan nilainya ya. Iya. Berarti
sesuatu itu kehendak kita, ya apa tidak? Pengaruh luar itu hanya berpengaruh sedikit. Misal tadi ancamannya kalau ancamannya nggak bernilainya mungkin lebih berharga dari yang kita miliki, kita baru mau membuka. Tapi kalau nilainya tidak seberapa, kita tidak mau, ya apa tidak? Berarti itu kan tergantung dari diri kita sendiri, kayak gitu. Ya, jadi bukan karena suatu paksaan, bukan karena suatu bujukan, kayak gitu deh. Nah, di sini nanti ya kan, itu yang disebut dengan yang namanya illusion of control atau ilusi kontrol adalah kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan peristiwa. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita kan merasa, oh muridnya dewe kudu nganut sama diri kita. Ya enggak, kita merasa bisa mengontrol murid kita kayak gitu. Terus juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misal ada anak kita melakukan kesalahan, kita membuat seolah-olah dia merasa bersalah gitu. Kadang kita kan seperti itu, ya apa tidak deh? Apa sadar atau tidak kita melakukannya gitu. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, sama ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa kita itu bebas memaksa murid kita, kayak gitu. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini ya kan perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, ya kan? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi menjawab ya. Yang pertama stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol, ya kan? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Kalau stimulus responnya kayak gitu, terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya kan? Tetapi menurut teori kontrol itu tidak. Semua perilaku memiliki tujuan. Bahwa orang melakukan kesalahan menurut kita itu pasti memiliki tujuan, kayak gitu, atau alasan, ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi menurut teori kontrol itu tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi genggaman itu. Ya, orang lain itu hanya berpengaruh sedikit kalau menurut saya. Ya. Terus juga saya bisa mengontrol orang lain seperti kita bisa mengontrol murid kita kayak gitu, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tuh sebenarnya tidak bisa lupa, ya. Ya, terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya kan? Kalau di sini adalah kolaborasi dan konsensus, ya, kolaborasi, ya. Terus model berpikir menang atau kalah, ya kan? Itu model menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Itu menurut teori kontrol, ya kan? Kita lanjut ya. Iya. Kita ke disiplin positif. Tadi sudah paham ya bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain melakukan kesalahan pasti punya tujuan. Itu dari yang paradigma tadi. Kita ke disiplin positif, ya kan? Kata disiplin itu dari disiplina yang artinya belajar. Ya. Di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu arti dari kata disiplin. Sekarang, disiplin yang ada di sekolah kita. Apakah kira-kira anak didik kita atau murid kita itu pada saat melakukan disiplin bisa tidak terperintah oleh kita? Kenyataannya belum. Bumel bilang belum, ya. Terus juga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dirinya sendiri, ya. Bukan ekstrinsik, bukan karena bujukan kita, bukan karena perintah kita, tetapi dari dirinya sendiri. Kesadaran, ya benar. Bu Nana selaku guru BK yang benar sudah berpengalaman sekali. Terus ya kan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Di situ nilai-nilai
tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ya. Di situ juga ya kan bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu pasti tidak lepas ya kan yang kita kenal di kurikulum Merdeka, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Meliputi apa saja? Pada Tuhan Yang Maha Esa. Mau bisa berdiri, bisa mencontohkan? Saya kok lebih tertarik itunya. Sangat tertarik sekali. Ya, ya, Ibu ya, bisa ikut ya. Saya ikutin aja. Belajar Pancasila, Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Itu teman-teman ya. Mungkin pada saat kita memberikan contoh ke anak didik kita atau murid kita bisa menggunakan itu biar apa? Anak-anak mengingat, ya kan? Bahwa kita di situ sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang keempat yaitu bergotong royong dan kreatif. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bahwa kebajikan yang bersifat universal itu sekarang kita sudah apa ya? Terangkum di kurikulum Merdeka, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maaf saya ngomongnya kurang jelas. Kita lanjut ya. Kita ke motivasi perilaku manusia. Ya, maaf saya geser dulu. Kita lihat ada motivasi tadi, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ditambah satu-satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kira-kira itu kalau di sini kita lihat adalah motivasi eksternal. Karena apa? Dia takut, ya, atau dia merasa tidak nyaman dari suatu hukuman. Berarti bukan dari dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya kan? Itu juga motivasi eksternal. Karena apa? Kalau dia tidak mendapatkan penghargaan, pasti dia tidak mau melakukannya. Bahasanya gini, Allah, males kalau aku peserta kue biji kue tetap dikei elek. Berarti kan itu dia apa ya bahasanya mengharapkan suatu imbalan kayak gitu. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi dia ingin berubahnya karena apa? Dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Dia ingin menghargai dirinya sendiri, ya. Dan dia ingin bisa apa ya? Juga bisa dipercaya, ya. Itu adalah motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi anak itu kalau ingin apa ya? Ingin melakukan hal-hal yang baik itu karena dari dirinya sendiri. Dia ingin menghargai dirinya sendiri. Bahasanya kalau di daerah kita itu orang ingin digapah. Yang keduanya juga ya kan, ingin apa? Ingin dia akan menjadi orang yang diinginkan. Setiap orang ya kan pasti ingin menjadi lebih baik, kayak gitu. Dan juga apa? Di situ juga ya kan, dia ingin menjadi apa? Menjadi dirinya sendiri. Tapi memiliki nilai-nilai yang bisa dipercaya. Bahasanya kepercayaan orang itu kan sangat apa ya? Sangat kita jaga. Ya, itu yang disebut dengan disiplin positif tujuannya. Ya kan? Lanjut, ya. Sekarang ada kasus. Sambil makan nggak apa-apa. Sambil menikmati kasusnya. Saya bacakan deh. Biar terasa ada yang mendayu-dayu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi.
serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva, menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ya, gimana Pak Latif? Kurang Pak Kalau Latif. menurut saya itu Pak Seno yang bilang ini kaitannya dengan tindakan namanya bullying. Ya. Berarti tetap Nah, Pak Seno ini termasuk namanya bystander aktif. Kalau untuk Iva itu fiktif, kalau teman-teman satu kelasnya itu adalah Dalies atau pembuli. Nah, salah satu dampaknya, salah satu dari disampaikan bahwasanya itu dia malu luar biasa di depannya ya, gagap dan sebagainya. Nah, itu salah satu tindakan yang menurut saya Pak Seno pun salah. Kenapa demikian? Karena beliau membiarkan bagian tidak boleh. Kita tuh mengevaluasi di depan banyak orang. Ya, sebenarnya memalukan. Evaluasi kalau itu pujian itu tidak masalah. Tapi kalau itu menjatuhkan seseorang itu tidak boleh bisa di depan banyak teman-temannya. Karena itu berdampak pada psikologi si anak dan juga intelektualitas juga berpengaruh. Benar sekali ya. Dia bukan bagaimana sikap. Berarti tindakan dari Pak Seno berarti salah ya. Ya. Sekarang yang kedua. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Tadi Pak Latif sudah jawab. Yang pertama itu tindakannya yaitu salah mengarah ke lebih ke bullying ya Pak ya. Tapi yang kedua, kalau kita lihat tindakan Pak Seno tadi itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa menjawab? Gak apa-apa, Bu Rahma. Minum dulu Bu Rahma. Kita kondisinya santai Bu Rahma. Ada yang lain? Bu Nana mungkin? Oh, koordinatornya dulu. Bu Ati, iya. Hukuman apa konsekuensi Bu Ati? Hukuman. Kenapa Bu Ati? Matematika loh berarti pelajaran Pelajaran matematika Bu Ati. Karena Iva itu tidak memperhatikan gurunya saat mengajar. Terus dihukum Pak Seno seperti itu, bahkan itu menuju malah ke mempermalukan Iva Pak itu nggih. Selanjutnya kita lihat dulu. Jedek. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kayak tadi Iva. Iva itu merasa dia dipermalukan. Kalau kita dipermalukan pasti kita merasa bisa sakit. Budaya positif dia. Akan dikenang sampai terus bahkan sampai mati pun ya Bu. iya, karena saya nanti berdoa yang baik. Ya, berdoakan. Yang kedua. Ya nanti itu dikat ya. Yang kedua yaitu konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi. Misal tadi kalau dipanggil dia langsung gugup, itu kan sesuatu yang terjadi. Tapi kalau tidak dilanjutkan dengan dipermalukan, mungkin itu konsekuensi tadi. Tapi karena berlanjut itu berarti menjadi hukuman. Ya. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati, ya yang tadi diomongkan oleh Bu Rama, untuk jangka waktu yang sangat lama. Ya. Bahkan Bapak Ibu juga kadang kalau mungkin di sekolah dulu masih punya pengalaman yang tidak enak. Sampai sekarang kalau saya suruh untuk menceritakan pasti bisa. Bahkan sampai detailnya bisa menceritakan. Ada Bu? Ada. Tapi ceritanya nanti ya Bu. Konsekuensi membuat
waktu pendek, dia hanya apa ya bahasanya, kayak tadi gugup itu kan kalau sudah selesai tadi kan udah dia merasa nggak enak, udah selesai kayak gitu ya. Terus anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin ya kan. Terus kalau hukuman adalah paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri ya. Terus hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan hukuman itu nanti efeknya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara, dia hanya bersifat sementara. Kita lanjut. Ya, ini ada beberapa statement, nanti kira-kira bisa apa ya? Bisa menjelaskan atau apa ya? Bisa memilih itu hukuman atau konsekuensi. Ya. Maaf, ini malah ketutup yang pertama ya. Masih bisa. 100 kali di dalam apa itu? Nulis Yasin 2 kali. Murid pernah nulis 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya kita lihat itu hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Ya kita save dulu ya. Kita lihat jawabannya nanti ya. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, berarti tidak boleh istirahat. Ya. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman. Kita lihat dulu ya, Pak di save jawabannya deh. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK olahraga. Hukuman. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Nanti bisa lihat ya kan, salahnya berapa, benarnya berapa. Ya. Ini kayak apa ya? Kita main kuis kayak gitu ya. 1, 2, 3. Konsekuensi membersihkan coretan itu juga konsekuensi. Hukuman itu yang push up tadi. Berjemur di lapangan basket ini karena mengobrol dengan teman itu hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 itu kan sangat menyakitkan toh. Ya, itu hukuman. Terus yang hukuman juga adalah membersihkan WC. Selain itu adalah konsekuensi. Sudah benar berapa Bapak Ibu? Karena terlambat. Kadang kan apa ya? Memang kalau terlambat kan. Itu ya? Yang setuju pokoknya. Sekarang kita ke materi berikutnya ya.
kasih sayang dan rasa diterima. Ya apa tidak? Kita butuh kasih sayang loh. Dan butuh diterima oleh lingkungan kita. Yang kedua yaitu penguasaan. Ya, kadang memang kita butuh yang namanya penguasaan. Terus kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Kita punya 5 itu. Terkadang orang melakukan suatu kesalahan atau melakukan sesuatu hal-hal yang tidak baik. Itu karena apa? Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kayak gitu. Jadi kalau kita mengaca ya kan, kalau memang murid kita melakukan kesalahan berarti ada kebutuhannya yang memang belum terpenuhi. Kita lihat kasus ini. Kita punya kasus kok. Siang-siang ini biar kita apa ya? Semakin bak ya. Tadi saya ngomong bahwa orang melakukan sesuatu itu karena kebutuhan dasarnya tidak atau belum terpenuhi. Ya, kita bahas kasus yang pertama. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kadang di sekolah kita ada yang seperti itu. Maybe. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, ini untuk terutama biasanya lebih mengenai guru BK, wali kelas dan semua guru. Tapi lebih ke guru BK dan wali kelas. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Iya Pak Latif, itu gimana? Benana dulu kita beri kesempatan. Oke. Mungkin awalnya ya, sebagai saya seperti Anda, saya akan menanyakan dulu kita melakukan pendekatan. Biasanya anak akan melakukan sesuatu itu ada alasannya. Seperti tadi yang disampaikan Bu Iis, bahwasanya anak itu akan ada sesuatu yang mungkin belum terpenuhi. Atau mungkin itu juga dari kebiasaan Doni, atau mungkin bisa dibilang suatu abnormal yang yang mungkin Doni alami seperti itu. Kalau misalnya kita sudah praktek, kita cari tahu, oh ternyata kemungkinan ada orang tua yang kurang perhatian atau sebagainya, berarti kita perlu memberikan bagian yang khusus untuk itu. Jadi kita bisa langsung memberikan hukuman, judgement ya, memberikan hukuman atau mungkin di depan temannya langsung kita melarang sebagainya. Yang pertama kita lakukan adalah pendekatan dulu. Kalau memang Doni ini ternyata di pihak yang benar-benar harus dibantu, maka dan memberikan juga pengertian ke teman-temannya bahwasanya yang dilakukan Doni ini memang tidak baik, tetapi kan beralasan seperti itu. Jadi juga untuk teman-temannya kalau bisa dibilang kita juga memberikan suatu pelajaran bahwa berbagi itu benar. Kita alihkan dari itu tadi lah. Iya. Kalau kita saya merasa Dini sangat bangga karena apa? Saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat hebat. Hebat makan. Karena saya mikir loh, saya apa tuh sekarang ini Termotivasi dari Ibu Bibi. Ibu Gebeng. Oke, kita lihat ya, kita lihat kasus Doninya ya. Yang pertama, ya kan benar tadi untuk Bu Nana bahwa kita itu tidak harus serta-merta langsung menjudgment atau memberikan hukuman ke anak, tetapi kita harus melakukan pendekatan. Ternyata ya kan, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Dia berusaha minta tadi karena untuk bertahan hidup karena dia lapar. Yang kedua, teman Doni jadi memperhatikan Doni. Berarti dia itu bahasanya kalau menurut kita itu cari perhatian. Berarti dia kurang kasih sayang. Berarti ada murid kita yang seperti itu. Berarti dia apa ya? Kasih sayang atau kebutuhan yang kasih sayang dan rasa diterimanya itu berarti dia belum mendapatkan. Kadang sudah dapat tapi ada yang merasa belum diterima. Terus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya penguasaan. Kayak biasanya iki lo aku pingin di aku
dia merasa terkekang, wong aku pingine tempe kok dikei ayam. Dia tuh low profile malah diberikan yang tinggi kayak gitu ya. Dia kembali. Terus Doni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal jahil. Kita kan kadang punya murid yang jahil sekali. Tek medin-medin di kancane iku senang. Nah itu berarti dia mendapatkan kesenangan kayak gitu ya. Itu adalah pada saat murid kita mungkin melakukan kesalahan, kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Kita ingin tahu apa yang dia belum didapatkan dari 5 tadi, ya kan? 5 untuk apa ya, kebutuhan hidupnya. Kita lanjut ya. Iya, kita ke posisi kontrol. 5 posisi kontrol atau restitusi. Nanti di sini kita tahu, oh kita itu berada di mana sih? Apakah kita sebagai penghukum senangannya bentak-bentak? Apakah kita membuat merasa bersalah, lembut, tapi merasa anak itu merasa bersalah? Atau kita menjadi teman untuk murid kita, motivasi eksternal baik pada orang-orang tertentu, atau kita menjadi pemantau saja, guru mengarahkan ke peraturan formal, ataukah kita menjadi seorang manajer, memberikan pertanyaan murid, mencari solusi. Kita bahas satu-satu ya, nanti ya. Kita berada di manakah posisi kita? Posisi yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, menurut saya itu posisi yang paling, kalau bukan bilangnya posisi yang paling bawah ya, penghukum. Ya, di mana menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Hei, gitu. Hei, siapa itu? Kayak gitu ya. Itu adalah posisi penghukum, itu posisi yang paling bawah. Ya, di mana hasilnya apa? Siswa itu atau murid itu memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kadang ada kasus di mana yang lagi viral gitu, bahwa anak godok gurunya, bacok gurunya. Karena apa? Suatu apa? Dia merasa apa? Dia sebagai penghukum dan anak itu bahasanya dia memberontak, orang terima. Ini adalah posisi kontrol kita yang paling bawah, yaitu penghukum. Di atasnya lagi itu adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya itu omongan kita tuh lebih lembut, bukan bentak-bentak tapi lebih lembut. Tetapi intinya ya kan, kita bahwa menunjukkan kekecewaan. Aku lenang. Biasanya itu contohnya, aku lenang, kecewaan aku iis. Terus boleh dan kok ijazah kayak orang. Kita pernah merasa gitu enggak? Ya. Kalau saya iya, saya pernah melakukan yang penghukum, ya pernah membuat rasa bersalah, iya. Efeknya nanti ya kan, dia nanti apa? Berbohong. Oke, aku meneh, kok bisa kecewa. Akhirnya berbohong. Ya. Terus sebagai teman, nah, ini yang lebih ke atasnya lagi, kita sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya kan? Biasanya lakukan untuk bapak ibu, kayak gitu, kayak biasanya, ayo tah, ubah, kanggo bapak ibu, saya mesti jual kanggo apa? Efeknya apa? Itu bagus, ya. Efeknya apa? Bagus, tapi apa? Ketergantungan. Nanti kalau misal, adalah gurunya fisika adalah saya. Saya memperlakukan posisi kontrol saya sebagai teman. Pada saat saya cuti, misal cuti hamil, melahirkan ya, hamil gak ada ya, cuti melahirkan, diganti oleh guru yang lain, karena dia merasa jadi dia merasa apa, menjadi temannya itu sama saya saja, tapi dengan guru yang lain enggak mau. Jadi dia milih sing pro kalau aku, biasanya sing pro kalau aku yo wes itu jadi aku nurut. Tapi nek sing aku gak kenal utawa yang tidak pro, yo wes aku nakal meneh. Itu contohnya, ya. Yang lebih tinggi lagi yaitu perilaku kontrol positif, yaitu pemantau, menghitung dan mengukur, ya. Gimana kayak gini? Kalau kamu melakukan ini, apa konsekuensinya? Kayak tadi disuruh, oh iya saya disuruh ini, terus dia melakukan kayak gitu. Itu
menyesuaikan bila diawasi. Jadi apa siswa kalau diawasi gurunya yo gelem melakukan, tapi kalau tidak diawasi bubar. Itu pemantau. Berarti dia merasa gini, kayak seorang pekerja proyek. Kadang kalau diawasi itu kan semua, nggak diawasi sak senengnya dewe. Terus yang paling ke motivasi intrinsik tadi dari penghukum sampai pemantau itu adalah motivasi eksternal, dia dari luar. Tetapi yang motivasi intrinsik adalah dia sebagai kontrol diri, yaitu manajer. Itu yang dianggap paling ideal untuk kita lakukan, itu. Dimana dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut dan lain sebagainya. Nanti hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter siswa. Jadi yang dianggap paling yang paling bagus dan yang paling ideal adalah posisi kontrol kita seorang pendidik itu adalah sebagai manajer. Apakah yang lain tidak boleh yang seperti teman, pemantau? Tetap ada kalanya kita memang diperbolehkan. Tapi kalau untuk yang penghukum membuat orang merasa bersalah, ya kan, sebaiknya kita hindar. Sekarang sama tanya, sudahkah yang sudah sampai ke posisi manajer? Gumel? Siap. Sudah ya Bu ya? Dengan membuat keyakinan itu. Iya, berarti Gumel sudah menerapkannya. Yang lain? Belum. Di posisi mana Bapak Ibu? Jenengan ini berada di posisi mana? Kita refleksi diri kita selama ini. Bu Enis? Kadang masih jadi penghukum, Terus? kadang kalau beda anak lagi jadi pembuat orang merasa bersalah. Tergantung. Situasi dan Kondisi dan mood kita. Iya. Kalau Pak Latif bagaimana? Di posisi mana Pak Latif? Saya ingin tahunya superior. Udah ya tadi Bu Edi tadi konteksnya kita itu lihat anaknya itu psikologi anak seperti apa. Kadang-kadang anak bisa tersadarkan dengan cara dia merasa bersalah bisa. Makanya dulu banyak pengalaman dari guru-guru yang bisa kita terapkan sekarang. Mungkin kalau sekarang ini lagi hitsnya kan yang kontrol diri ini ya, ya. Tapi bagi kami yang pelaku itu tadi sesuai konteksnya. Kadang anak itu kalau kita buat manajer itu susah juga ada. Itu lah punya kesukaan masing-masing. Kalau saya sebenarnya saya belum bisa sebagai manajer, tapi bisa dengan teman dan pemantau juga. Sama Pak Latif. Saya aja masih sama seperti itu. Sebelum saya mendapatkan materi ini, ternyata yang saya lakukan ternyata saya berada di posisi ini. Setelah saya kemarin mendapatkannya, saya baru mau menerapkan manajer. Itu pun jujur ya, ini pengalaman saya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau saya bukan bilang tidak, belum berhasil. Kalau tidak itu bahasanya tidak ada usaha lagi kayak gitu. Apa tergantung dia, karena apa siswa kita itu memiliki isi kepala yang berbeda, otak yang pemikiran yang berbeda. Ada yang satu anak pada saat kita memposisikan sebagai manajer, dia langsung bisa cepat. Tapi saya aja sebagai wali kelas itu ada yang sampai sekarang guru BK sebenarnya itu pasti paham ya. Ya saya maksud tapi apa sebagai saya masih ingat pada saat diskusi saya juga di sekolah-sekolah yang lain sama dengan CGP yang lain itu biasanya kita sebagai guru itu ojo ngerasa si juwe. Kalau di rumah itu juwe bener. Kalau di Jepang saya kan nggak tahu juwe ya, itu saya diomongin gini. Kita jangan di pendidik itu jangan merasa juwe. Karena apa ya kan, batu aja yang keras itu kalau kena air lama kelamaan besar. Jadi apa? Kita memang manajer itu kita dibutuhkan suatu kesabaran yang kontrol biar anak kita atau murid kita itu bisa mengontrol dirinya. Kita juga harus mengontrol diri kita sendiri. Kita lanjut. Kita udah tahu perbedaannya ya, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
Kita lanjut, ya kan? Nah, sekarang kita bisa membedakan ini sebagai pemantau, sebagai penghukum, pemantau, terus apa lagi tadi? Teman, pembuat merasa bersalah, sama manajer. Kita lihat, deng. Jose. Saya ingin tahu dulu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol sebagai apa? Saya kecewa sekali sama kamu. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah demi saya. Apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pas. Pemantau. Kita lihat jawabannya nanti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum kesan yang bolak-balik. Kita lihat jawabannya. Jawabannya, kalau saya kecewa adalah membuat orang merasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker adalah pemantau, ya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer? Kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Ada yang ditanyakan? Enggak? Lanjut? Lanjut. Masih semangat? Apakah perlu tepuk? Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Lanjut ya. Semangat loh ya. Lanjut. Kasus 1. Saya ambil satu kasus saja ya. Ini kasus 1. Guru matematika. Ya Allah, saya gagal dengan guru matematika. Bapak diberikan guru matematika. Guru Ati. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit jenenge, Ibu Santine dilorok sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan dulu pengganti jenenge Bu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan jenenge Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Sekarang dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni? Apakah sebagai penghukum? Apakah membuat orang merasa bersalah? Teman? Terus pemantau? Apakah sebagai kontrol? Sebagai kontrol, sebagai manajer. Teman, benar sekali. Dengan ditunjukkan dengan kalimat apa bu? Tolong bantu ibu. Tolong bantu ibu. Siap satu kasus lagi? Siap Pak? Iya. Tadi sudah tepuk semangat, nanti kita tepuk semangat lagi. Ya. Iya, bu. Tapi kepotong ya? Iya. Nah, saya bacakan kamu ya. Saya udah capek. Ada dulu. Dino, Anto dan Dino sedang bermain. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino menjadi emosi dan mengatakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat musuh piket datang, mereka langsung melari mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu
bahwa pertanyaan ini adalah yang akan saya gunakan. Memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di luar kepala sekolah. Bu Susi melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan dalam Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti baru bertanya kepada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Untuk menjawab, saya perlu kancing yang saya perbaiki Ibu. Saya sangat marah kalau melihat kancing ibu saya sangat marah kalau melihat kancing saya copot 3 kancing. Ibu Suci kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Akhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam malam sekolah. Mereka sudah bersengkrama dan bersedang gurau kembali. Sekarang posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Sebagai manajer. Berarti sudah paham ya posisi kontrol tadi ya. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemaaf, sama sebagai manajer. Sip. Kita lanjut lagi. Kurang sebentar ya kan. Keyakinan kelas. Kita keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Siapa tidak? Kalau di kita itu di awal kita harus membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan seatbelt ketika mengendarai mobil? Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Nilai-nilai keselamatan, kebersihan, disiplin yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kita harus membuat keyakinan kelas dengan murid kita. Keyakinan kelas itu bukan buat guru, enggak. Tapi kita bersama-sama dengan murid. Kalau kita sebenarnya sering adalah kesepakatan kelas. Jadi kita tidak bahasanya otoriter sebagai guru, sebagai pendidik, bahwa kamu tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Tetapi kita bersama-sama ya membuat atau merumuskan ya keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu yang berasal dari guru dan juga berasal dari murid. Terus keyakinan kelas ya kan, di situ menurut dosen suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang diri dalam intrinsik. Karena apa? Kita buatnya bersama-sama. Jadi dia lebih digawe bareng-bareng, saya harus menyepakatinya sama-sama. Ada motivasi atau keinginan di dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Bedakan. Di sekolah kita punya peraturan sekolah, ya Pak tidak? Kita juga seorang guru. Kalau saya di awal itu membuat kesepakatan kelas. Ternyata pada saat berjalannya dengan waktu, siswa itu lebih atau murid itu lebih mengikuti atau lebih manut di keyakinan kelas. Karena apa? Buatnya bareng-bareng. Tapi kalau peraturan sekolah dia kan merasa gini, orang gak setuju kok. Ada kayak gitu. Kok dikongkon ngene, merasa dipaksa. Terus pembentukan keyakinan kelas, ya kan? Saya yakin itu banyak dari kita. Bumol sudah ya Bumol? Sudah. Pak Latif sudah membuat, ya. Tapi kita kadang nggak tahu bahwa itu termasuk keyakinan kelas. Saya aja baru paham setelah mengikuti ini. Dulu ya, setahu saya kita harus membuat kontrak belajar. Nah, nama lainnya adalah kontrak belajar, di mana itu tertulis. Tidak hanya kita membuat secara lisan, tapi kalau bisa itu tertulis dan memang ditandatangani oleh guru dan oleh biasanya siswa, perwakilan adalah ketua kelas. Jangan hanya kalau kita membuat keyakinan itu atau kontrak belajar atau kesepakatan bersamanya itu hanya omongan saja. Kurang bahasanya
kurang valid atau kurang sah gitu ya, masih bisa apa ya bahasanya, mengingkari ya, karena lidah tidak berulang. Oke. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jangan terlalu banyak ya Bu, sampai 100 keyakinan kelas itu jangan. Ya, gawe terlalu lima jangan. Ya. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi melibatkan semua siswa atau semua murid bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus lebih bagusnya tertulis. Ini saya langsung aja. Ya, di sini ya kan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya di situ adalah suatu tanggung jawab. Jadi kalau kalau kita minjam itu harus mengembalikannya. Ada tanggung jawab, tidak biasanya kalau di kita diletak kisah seneng. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar, antri ya, budaya antri. Gunakan masker, yang kemarin ya COVID. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Lanjut kita ke segitiga. Minum dulu. Mau semangat sambil lupa minum Bu. Ini dibaca dulu ya. Segitiga restitusi yang kemarin itu sering dibincangkan oleh kita. Bisa dibacakan, Bro? Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. 2004. Sudah berapa lagi ya Bu Ani? Belum lagi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, segitiga restitusi ini adalah dianggap yang mendekati yang paling ideal, ya Bumel ya, yang paling ideal di mana kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Itu adalah kita menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana sih bentuknya? Segitiga restitusi itu yang pertama adalah validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, ada juga yaitu menstabilkan identitas. Kita lihat ini kayak kurang jelas ya tahapannya ya. Ini saya ini yang lebih jelas. Tadi kan urutannya kadang kalau kita baca masih kebola balik ya. Yang pertama menstabilkan identitas ya kan. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita manusia itu mesti tidak lepas dari yang namanya salah. Ya. Jadi apa? Kita harus bawa kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Bahasanya dulu ada kalimat ya kan, pengalaman adalah guru yang apa? Iya. Terus menggeser identitas dari gagal menjadi berhasil atau sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ajukan pertanyaan, ini bisa diajukan. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna, itu pasti ya. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Bagaimana fokus memperbaiki masalah ini? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini adalah tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nanti ada contohnya nih. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya kan? Di sini ya kan, berdasarkan prinsip perilaku, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Iya, kalau kita melakukan sesuatu kesalahan itu pasti ada hal-hal yang kita inginkan atau kebutuhan dasar kita yang memang belum terpenuhi.
Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan nada tidak menghakimi. Ajukan pertanyaannya yang pertama, kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukan karena mempertahankan hal yang penting untukmu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi itu ajukan pertanyaannya seperti itu. Tahapan yang ketiga yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita kan tadi sudah membuat keyakinan. Kita tanyakan lagi keyakinan itu, ya kan? Dimana ajukan pertanyaannya adalah sebagai kelas apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang kita sepakati, kelas seperti apa yang ideal buat kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Dibaca sendiri ya. Suara saya kayaknya udah mau habis. Ini ya kan perilaku yang salah sampai perlu didedikasikan waktu dari pihak. Nah, lanjut. Ya. Segitiga restitusi diharapkan yang pertama yaitu murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Jadi ini bahasanya gak apa-apa itu tergantung gurunya. Tapi apa melatih salah satu tadi ya kan nilai dari profil pelajar Pancasila itu siswa kita itu atau murid kita itu harus bisa mandiri. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia bisa merdeka. Kalau masih bergantung pada orang lain itu berarti belum merdeka, belum sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita ke refleksi, sebelum ke refleksi saya akan tayangkan video deh. Dipahami dulu. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, jangan yang lain. Iya, sana. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi, hanya menggunakan kata. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk pikir kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak?
Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan yang proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersahabat dan menghargai. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Ya, videonya ya. Itu hanya di video. Tapi kalau kita mau melakukannya pasti bisa. Kita gini, kalau kita buat keyakinan kelas dengan anak didik kita, masa kita nggak yakin dengan diri kita sendiri? Itu ya. Jadi video tersebut bagaimana Bapak atau Ibu menangkapnya? Jadi Pak Latif menangkapnya itu bagaimana Pak? Menurut jenengan? Jadi yang disampaikan sama Iis tadi pada bukan itu ternyata pada ilmu yang kita dapatkan, terutama kita mengalami anak-anak yang 20 meter, terutamanya sementara terakhir lah yang saya paling ingat itu adalah mereka melakukan sesuatu itu pasti punya alasan atau tujuan yang mereka belum dapatkan. Salah satunya dia ada klinik, ada atau kebebasan saya, kajian dan sebagainya. Nah, dan cara penanganannya itu lebih proaktif, lebih edukatif lah, pendekatannya lebih baik gitu, dengan cara sedikit lebih. Coba nanti kita terapkan tulis terima kasih ilmunya, sehingga nanti ketika restitusi itu bisa kita terapkan di situ lagi Bu. Dengan karakter, tentunya dengan karakter anak-anak santai itu. Tapi demikian, kalau melihat anak-anak itu, setelah kita memberikan sugesti atau memberikan tadi diskusi itu, kalau dia kembali ke lingkungan yang karena seseorang itu punya karakter dasar ya. Kalau dia sudah kembali ke tempat yang dia merasa nyaman, aman, contohnya tadi selama si Iva bisa tadi, itu ada guru baru, lantas dia berubah seperti itu. Gitu. Ini karena saya lihat itulah yang dinamakan karakter dasar. Jadi dimana kita berkumpul dengan orang-orang yang berlingkungan yang itu memang nyaman, itu menguatkan karakter dasar kita. Contoh saja itu uang. Kalau kita punya uang itu kan lupa dengan apapun sebenarnya ya. Itu bagi saya itu adalah namanya menguatkan karakter. Terima kasih Bu Is, ini sudah tanya ilmunya yang disampaikan. Semoga kita bisa berdasar dari apa yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Latif. Ya, semoga kita bisa menerapkan dari segitiga restitusi. Dari awal tadi di KHD kita tugas kita sebagai pendidik itu hanya menuntut segala kodrat-kodrat yang ada. Bahwa siswa datang ke sekolah, bahwa kita mengenal siswa juga itu bukan seperti kertas kosong yang kita bisa menulis dengan keinginan kita sendiri. Tetapi kertas itu sebenarnya sudah ada coret-coretannya, tetapi masih sama. Tinggal coretan-coretan itu yang bagus-bagus itu kita tebalkan. Yang coretan kurang bagus ya kan, kita bahasanya semakin kita bukan bilangkan ya, tapi semakin tertutup dengan yang baik gitu. Karena apa? Mereka punya kodrat tersendiri dari lingkungan keluarga. Karena apa? Waktu kita ketemu saat ini sama dengan keluarganya itu pasti lebih banyak dengan keluarganya. Maka dari itu juga mungkin untuk tambahan ya kan, untuk menjadikan segitiga restitusi itu berhasil, kita perlu berkolaborasi dengan wali murid. Jadi kita minta kerjasamanya kan gitu. Tapi sebagai pendidik kita harus bahasanya gini ya, tidak saya yakin saya juga sama sebagai pendidik, kadang ya jengkel, kadang ya gemes. Tapi kita mulai kita mengontrol diri kita sendiri, lalu kita berusaha untuk menerapkannya. Saya juga menerapkannya belum bisa 100%. Saya menerapkannya masih mungkin 50 ke atas sedikit ya gitu. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa
kita di era pendidikan ini sudah tidak mengenal adanya suatu kekerasan. Nah, gitu nggih. Jadi kita harus merubah cara berpikir kita. Ya, cara berpikir kita untuk menerapkannya bagaimana sih segitiga restitusi itu bisa berjalan. Dan kalau kita bersama-sama saling bekerja sama, saya yakin juga di sekolah kita pasti mengalami kemajuan gitu, dari segi akhlak, ya, karena akhlak adalah hal yang paling utama. Itu ya, itu penjelasan dari saya, ya kan? Bisa dilanjutkan semua? Siap. Iya. Kita kasih aplaus dan luar biasa atas pemaparan inspirasi tentang pengalaman budaya positif, terutama nanti di SMA Negeri. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini kami akan memberikan dua penanya saja yang bisa disampaikan kepada Ibu sebagai pendesinasi. Monggo, ada yang mau disampaikan? Ibu Lilis, Pak Arhan. Iya. Di daerah kita kan termasuk daerah pinggiran itu kan dengan karakter yang keras itu, misalkan kita tangani dengan secara lembut, maka dengan secara tidak langsung karakternya itu masih kurang, kayak dikasih tahu malah mental gitu. Ya itu bagaimana, apakah kita saling mengeras sehingga kan ada benturan gitu, atau dengan mengalah? Saya jawab ya. Ini ya Pak, saya sudah pernah ngomong, saya juga sebagai pemikir. Saya masih ingat awal di tahun 2014 saya ngajar di sini. Mungkin usia saya juga dulu masih muda. Saya juga minim pengalaman. Pada saat saya masih ingat ada siswa kelas, ya namanya saya masih ingat. Ya, namanya saya masih ingat. Anaknya itu saya tegur, ya kan? Saya tegur dengan baik-baik sebenarnya, dari awal baik-baik. Terus dia nggak terima. Terus saya juga meninggi biasanya, karena mungkin masih muda, emosi saya juga masih meluap-luap gitu. Saya masih ingat. Ternyata pintunya digedorkan, dia. Sampai sekarang tuh pengalaman saya jadi guru pernah diperlakukan seperti itu dengan murid gitu. Ternyata setelah saya berangsur mulai dari mengajar, pengalaman mengajar saya bertambah gitu, mungkin saya juga semakin tua dan ilmu saya juga nambah ini. Ternyata pada dasarnya orang sekeras apapun itu juga nggak suka dikerasi. Pada intinya itu, saya aja yang saya sifatnya juga keras, kalau saya dikerasi itu saya nggak suka. Tapi memang saya lebih suka diomongi dengan baik-baik. Dengan baik-baik, bukan mengalah, tapi kita berusaha untuk ngomongnya lebih enak kayak gitu, enak didengar, dan juga nanti di hatinya juga lebih adil. Mungkin 1, 2, 3 itu nggak berhasil, tapi kita biasanya dari awal tadi saya sudah ngomong, kita sebagai pendidik kita tidak boleh cuek atau kita tidak boleh merasa bosan. Ya, bahwa sekarang memang zamannya sudah bukan zaman kekerasan lagi. Saya tahu di sini itu memang karakternya keras, tapi kalau anak dipanggil tersendiri, diomongi baik-baik, ternyata bisa juga berbicara dengan baik-baik juga, kayak gitu. Tapi memang untuk keberhasilannya kadang tidak hanya 1 kali, 2 kali, tetapi kita memang secara kontinu terus menerus. Itu kalau menurut saya nih, dan sepengalaman saya selama mengajar berapa tahun ya, dari 2014 sampai sekarang. Itu kalau jawaban dari saya. Luar biasa dan jawaban yang sangat luar biasa. Bagaimana Pak Arhan? Apakah ada yang bertanyakan? Masuk tanya penanya lagi Pak, monggo. Bapak Ibu yang lain ada? Ibu Adi, Ibu Enis, cukup? Berarti sudah paham sekali ya terkait dengan posisi kontrol ya dan segitiga restitusi. Pastinya ini akan selalu teringat ini, saya juga secara pribadi sangat kurius banget untuk tidak sabar menerapkan tentang segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan nanti posisi kita nanti belajar menjadi posisi
Begitu Ibu Is, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Ibu Is bisa istilahnya kembali luar biasa. Kasih applause sekali. Demikian Bapak Ibu kegiatan diseminasi tentang pengalaman dan penerapan budaya positif di program guru penggerak angkatan 9 yang pada kesempatan ini yang menuntaskan Ibu Is yang SPD dari salah satu CGP angkatan 9 di SMA Negeri 1 Ujung. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu bahwa apa yang sudah kita bahas kali ini adalah mari kita bersama belajar untuk menerapkan tentang segitiga restitusi yang kita bawa ke kelas dan selalu belajar untuk memegang teguh posisi kita sebagai guru, baik nanti apakah sebagai pembuku, sebagai pemantau, teman, atau dengan orang yang bersalah atau jadi manajer. Pasti kita akan memilih yang terbaik sesuai dengan unsur intrinsik atau dorongan intrinsik dari kita sendiri. Dan yang terakhir, mari kita terapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang nanti akan memberikan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, saya mau izin untuk memberikan pantun ya. Jangan sebelah Bapak Ibu, jangan di makan kacang sambil duduk berjajan. Tas baru tertinggal di lokomotif. Bapak Ibu guru jangan pernah lelah untuk tetap belajar dalam menerapkan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Dan waktunya kita ketemu lagi di diseminasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.